Senang sekali saya Ragil Zahrotusofa kembali menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita-berita terkini dan terpercaya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita yang pertama berasal dari Danmogot, Jakarta Barat. Pasar pagi Tabaci Danmogot kini kembali ramai dikunjungi oleh warga setempat setelah beberapa waktu lalu terjadi penutupan karena pembatasan sosial berskala besar. Berikut berita selengkapnya. Selamat pagi pemirsa. Minggu pagi ini saya Ragil Zahrotusofa sedang berada di Pasar Pagi Tabaci yang terletak di Utan Jati Danmogot, Jakarta Barat. Kali minggu ini merupakan minggu pertama setelah penutupan akibat pemberlakuan PSBB. Banyak sekali pedagang yang membuka lahan usahanya, dari berbagai macam pakaian, makanan, hingga mainan anak. Namun, karena wabah COVID-19 sekarang ini menyebabkan berkurangnya pengunjung. Biasanya pengunjung bisa mencapai 2 kali lipat dari sekarang ini. Ya pertama sih protokol kesehatan ya kan. Tapi tiap minggu ini sekarang sini sepi. Sepi ya Pak? Cakupan dia mah. Penghasilannya terganggu Pak? Ya, seminggu tutup. Ini baru buka lagi. Main tapi. Tapi alhamdulillah ya Pak kalau buka dan tidak ada penghasilan. Ya alhamdulillah buat dapur. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Walaupun adanya pembatasan sosial berskala besar di tengah wabah COVID-19 tidak membuat pasar Tabaci sepi pengunjung. Namun, berdasarkan pantauan, masih banyak dari mereka yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak saat melakukan aktivitas jual beli. Dari Utan Jati Danmogot, Jakarta Barat, saya Ragil Zahrotusofa melaporkan. Baiklah, kita beralih ke berita selanjutnya yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawati asal Kudus yang melakukan pemalsuan data diri, sabotase data orang lain, serta penggelapan uang sejumlah 10 juta rupiah. Kini, ia ditetapkan sebagai tersangka dan buronan polisi karena melarikan diri. Mari kita simak berita selengkapnya. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang karyawati asal Kudus yang nekat melakukan pemalsuan data diri. Seorang wanita berinisial MLS yang berusia 19 tahun ini menggegerkan warga Desa Bulung Kulon, Kudus. MLS yang diketahui seorang karyawati pabrik di kota Jepara membuat geger lantaran ia menjadi buronan polisi setelah kasus yang menjeratnya, yaitu penggelapan uang arisan online yang dilakukan MLS sebesar 10 juta dan uang yang diperolehnya ini dipergunakan untuk berfoya-foya. Awalnya, tersangka MLS dilaporkan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan laporan atas dugaan tindak pidana penggelapan uang dan pemalsuan data diri yang bertempat di Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dia dilaporkan oleh korban yang merupakan istri polisi. MLS yang diketahui mengikuti arisan online yang berlokasi di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur ini dengan menentukan lokasi yang jauh dari alamat rumah tersangka yang memudahkannya untuk mengelabui korban. Kasus penggelapan ini bermula pada tanggal 15 September 2020 di mana MLS yang baru saja bergabung dengan arisan online tersebut, dan pada awalnya MLS rutin untuk membayar uang permingguan dengan menyetorkannya menggunakan agen setor uang yang ada di daerah tersebut. Dan setelah 3 minggu di mana MLS sudah mendapatkan uang dari hasil arisan online ini, dan MLS dengan sengaja memblokir semua akses dengan agen tersebut sehingga korban kesulitan untuk mencari keberadaan tersangka. Dengan adanya hal tersebut, korban lantas melaporkannya ke pihak yang berwajib dan kepolisian dengan dugaan penggelapan uang yang dilakukan MLS. Setelah diusut, ternyata MLS sudah berpindah di Jepara untuk melarikan diri. Tidak hanya di situ saja, MLS juga melakukan tindak penipuan pada akun pinjaman online dengan dalih membayar hutang yang melilitnya. Dengan jaminan yang diberikan, pinjaman online tersebut memberikan uang
yang diminta tersangka. Setelah jatuh tempo, MLS kembali menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Semua data yang diberikan kepada agen pinjaman online tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. MLS yang menyantumkan data penanggung jawab dengan menuliskan nama inisial SB yang ternyata disalahgunakan oleh tersangka. SB yang diketahui merupakan teman dekat dari MLS ini tidak mengetahui kasus yang menimpa temannya. Pihak keluarga dari MLS mengaku sudah pasrah dan tidak ingin ikut campur dengan masalah hutang yang melilit anaknya tersebut. Polisi menyebut MLS selalu berusaha meyakinkan kedua korbannya akan mengembalikan uang yang dipinjam kepadanya. Namun janji yang diberikan tidak kunjung ditepati sehingga kasus ini diserahkan pada pihak yang berwajib. Dan kasus ini masih ditangani oleh pihak yang berwajib untuk mendapat kejelasannya. Nadila Puspita, Jawa Tengah. Baiklah, berita terakhir berasal dari Desa Gabus, Jawa Tengah. Pembuatan sharing selokan Desa Gabus sangat membantu bagi warga setempat karena dengan adanya selokan tersebut, kini warga mudah untuk mendapatkan serta mengalirkan air dari sungai menuju sawah-sawah mereka. Mari kita simak berita selengkapnya. Assalamualaikum, ya kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Guyawan dari Desa Gabus. Oke pemirsa, di belakang saya ada pembuatan selokan terbaru dalam proyek pembangunan Desa Gabus. Proyek selokan ini disponsori oleh Bapak Haji Sadewa STMT, anggota DPR RI Komisi 5. Dalam pembangunan selokan ini sangat mempengaruhi besar bagi pengairan sawah warga setempat, yaitu untuk mengalirkan air dari sungai menuju ke sawah mereka masing-masing. Dalam pembangunan ini, warga sangat berantisipasi besar untuk membantu ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa menambah cara air dari sungai menuju ke selokan. Ya, pada hari Kamis tanggal 4 September 2020, pembangunan selokan ini dimulai. Pembangunan ini dibantu oleh warga sekitar Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Menurut warga, pembangunan ini sangat berfungsi besar untuk pengairan dan mencegah terjadinya banjir. Sebelum ada selokan ini, banjir sering terjadi di wilayah tersebut dikarenakan air yang susah untuk mengalir menuju ke pembuangan akhir di timur Desa Gabus. Oke pemirsa, di sini saya bersama dengan warga lokal dari Desa Gabus. Siapa namanya, Mas? Nama saya Muhammad Irfansa, saya warga dari Desa Gabus dan warga di sekitar sini. Oke. Bagaimana menurut Mas Randy mengenai pembuatan selokan baru di belakang saya ini? Menurut pendapat saya, pembuatan selokan ini sangat bermanfaat bagi warga saya karena sangat membantu untuk irigasi juga pengairan untuk warga di desa sini, serta untuk membuat penampungan air dan sangat membantu bagi warga Desa Gabus. Bagaimana menurut Mas Randy mengenai selokan ini untuk mengairi sawah Mas Randy? Apakah Mas Randy sangat terbantu atau merasa seperti terganggu karena pembuatan selokan ini kan memakan tempat dari sawah tersebut? Tidak, sangatlah membantu sekali karena sebelum adanya selokan ini saya sulit sekali mendapatkan air. Semenjak ada selokan ini sangatlah mudah karena air terus mengalir sampai ke sawah saya. Oke, terima kasih Mas Randy. Oke pemirsa, dari Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, saya Muhammad Yusuf Guyawan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri penjumpaan kita pada Radar kali ini. Saya Ragil Zarotusofa pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.